Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita tetap melakukan pembelajaran. Kali ini kita akan bahas tentang layanan perpustakaan. Ya, minggu lalu kita telah memahami dan Ibu rasa Anda sudah belajar lebih lanjut ya. Aduh, bentar. Sudah membaca aturan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita tetap melakukan pembelajaran dan semoga Anda semua sehat ya. Dan untuk pertemuan kali ini setelah Anda menyimak materi dari Ibu nanti akan memberikan tugas kepada Anda semua tentang layanan perpustakaan. Nanti materi ini akan Ibu share di Google Classroom, nanti Anda bisa lihat lebih lanjut. Ini tentang layanan perpustakaan ya. Mudah-mudahan Anda masih ingat materi yang lalu tentang apa sih yang dimaksud dengan perpustakaan. Kalau kita mengacu kepada pendapat dari Sulistyo Basuki, perpustakaan adalah suatu ruangan bagian sebuah gedung atau gedung itu sendiri yang digunakan untuk menyimpan buku atau terbitan yang biasanya disimpan menurut tata susunan tertentu untuk digunakan pembaca, bukan dijual. Jadi artinya sebagaimana Ibu minggu lalu telah katakan bahwa perpustakaan adalah merupakan non-profit. Jadi buku-buku yang disediakan oleh perpustakaan bukan untuk dijual. Ini menurut Sulistyo Basuki. Terus mungkin Anda bertanya bertanya ya lebih lanjut. Bagaimana kalau misalnya perpustakaan itu tidak ada ruangan? Misalnya kalau Anda ingat sebutan library, digital library. Apakah digital library juga merupakan suatu ruangan? Ya. Digital library juga merupakan suatu ruangan. Ya, tapi ruangan itu bersifat maya. Wadahnya Anda yaitu melalui website dan sebagainya. Itu website itu juga merupakan suatu ruangan. Jadi intinya perpustakaan adalah suatu ruangan, apakah itu bentuknya fisik ataupun bentuknya untuk saat ini adalah berbentuk maya atau berbentuk web. Dan kemudian ketika misalnya kita bicara tentang keindonesiaan, perpustakaan secara keindonesiaan, maka kita harus mengacu kepada perpustakaan menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Bahwa perpustakaan adalah institusi yang bersama ya dengan Sulistyo Basuki, institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para perpustakaan. Artinya perpustakaan dari dua pendapat di atas ya. Artinya perpustakaan dia selain sebagai gedung, suatu institusi juga harus dikelola. Karena di dalamnya ada koleksi-koleksi yang bersifat ilmiah. Tapi koleksi ini juga harus dikelola secara profesional. Nanti mungkin minggu yang akan datang kita akan belajar tentang bagaimana koleksi-koleksi ini dikelola secara profesional dengan sistem yang baku. Nanti apakah pakai UDC atau DDC, sebagainya. Untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pustaka. Pustaka saya Ibu rasa Anda paham ya. Pustaka adalah pengguna perpustakaan. Nah, kemudian kita juga harus memahami bahwa di mana ada perpustakaan, maka disitulah ada pustakawan, yaitu seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Ya, jadi apalagi itu Bu ada istilah-istilah baru lagi nih selain tadi pemustaka ya. Sekarang ada kepustakawanan. Nah, kepustakawanan ini adalah hal-hal yang berkaitan tentang perpustakaan ya.
apakah itu pelatihannya atau kompetensinya atau skill-nya dari para pustakawan. Nah, kemudian ini harus, oh ya, kita harus ingat kembali ya bahwa pilar-pilar perpustakaan itu perpustakaan, kepustakawanan, dan pemustaka, dan satu lagi apa? Dan sarana prasarana. Nah, kemudian kita juga harus melihat berbagai jenis perpustakaan. Ya, ini Ibu hanya mengulang-ulang kembali biar Anda mengingat ya. Jenis perpustakaan ada nasional, umum, khusus, perguruan tinggi, sekolah. Nah, ini yang diakui oleh undang-undang. Nah, ini adalah nanti ya mungkin untuk minggu depan Anda akan presentasi ya, melihat bagaimana pelayanan di perpustakaan. Mungkin di kelompok Anda mungkin ada yang ke sana. Dan kemudian itu perpustakaan umum, dan kemudian perpustakaan khusus ya. Apapun itu perpustakaan khusus ada perpustakaan seperti departemen, lembaga negara, lembaga penelitian, organisasi massa, militer, industri, swasta. Dan koleksinya tentu saja dibatasi oleh untuk yang penggunanya. Penggunanya siapa? Ya orang-orang berarti yang ada di dalam lembaga atau departemen dan sebagainya. Dan kemudian ada perguruan tinggi, nanti sama ya. Dan isinya adalah berarti dosen, mahasiswa, dan sebagainya disesuaikan dengan subjek keilmuannya. Dan kemudian biasanya di perguruan tinggi ini juga ada. Nah, kalau misalnya di tingkat UIN itu dia tuh ada gabungan ya. Kalau di UIN ada sentralisasi, ada desentralisasi. Artinya bahwa kita memiliki perpustakaan pusat dan perpustakaan fakultas. Nah, itu namanya kita tuh di lingkungan UIN adalah gabungan ya, sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sementara ada beberapa perguruan tinggi lainnya, misalnya UIN Jogja misalnya desentralisasi karena dia hanya memiliki perpustakaan pusat. Nah, kalau misalnya desentralisasi itu jarang sekali ya, jarang sekali terjadi. Cuman ada beberapa, misalnya contohnya mungkin perpustakaan UHAMKA gitu. Dia karena lokasinya jauh-jauh, maka dia terpusat kepada desentralisasi. Artinya bahwa perpustakaan itu ada besar di lingkungannya masing-masing karena tempatnya jauh-jauh. Nah, itulah ini yang harus dipertimbangkan apakah perpustakaan khususnya di perguruan tinggi ya, apakah dia bersifat sentralisasi, desentralisasi atau gabungan. Dan kemudian perpustakaan sekolah. Nah, tentunya yang sini adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa dan guru. Dan kemudian selain itu kita mengenal juga perpustakaan desa ya, perpustakaan desa atau mungkin ada nanti perpustakaan keliling dan sebagainya. Nah, ini nanti minggu depan ini harus Anda mungkin di antara jenis-jenis perpustakaan ini Anda akan melihat ya di dalamnya lebih lanjut berkaitan tentang layanan. Oke, kemudian nah, ini tata kerja rutin perpustakaan, ada pengembangan koleksi, pengelolaan bahan pustaka, pelayanan pemustaka, perawatan bahan pustaka, integrasi aplikasi TIK. Ini semua ini dalam satu kesatuan itu menjadi tugas rutinnya perpustakaan. Nah, sekarang kita bicara lebih lanjut tentang layanan perpustakaan. Apa itu layanan perpustakaan? Layanan perpustakaan adalah pendayagunaan koleksi perpustakaan kepada pengguna, yaitu sirkulasi, referensi, penelusuran, pendidikan pengguna, pinjam antar perpustakaan. Nah, ini ada juga lebih lanjut di jenis-jenisnya, ada layanan sirkulasi, pelayanan peminjaman, pengembalian, layanan membaca, layanan referensi, ini menjawab pertanyaan, menelusur, dan menyediakan bahan perpustakaan dan informasi sesuai permintaan perpustakaan dengan mendayakan koleksi perpustakaan. Artinya adalah bahwa layanan ini ada di perpustakaan untuk membantu para siswa atau mahasiswa yang sedang menulis. Ya. Terusnya menulis dalam hal ini adalah menulis skripsi. Ya. Kalau siswa mungkin menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dari guru, ya misalnya itu dia bisa tuh ke perpustakaan untuk menanyakan lebih lanjut. Dan kemudian ada penelusuran informasi. Sebetulnya penelusuran informasi sama referensi hampir sama, cuman kalau misalnya referensi itu dibantu oleh pustakawan, sementara kalau penelusuran informasi itu mereka melakukan sendiri.
Dan kemudian ada namanya bimbingan perpustakaan. Nah, ini sama nih, hampir sama nih, layanan referensi penelusuran informasi di bimbingan perpustakaan. Perbedaannya ini, perbedaan di sini sih. Misalnya layanan referensi itu tadi dibantu oleh Pak pustakawannya ketika ingin mencari sesuatu terkait informasi yang akan dibutuhkan, dan bimbingan perpustakaan juga sama. Sementara penelusuran informasi itu adalah dia mencari sendiri melalui opak dan sebagainya. Kemarin udah dipelajari ya bagaimana cara menulis opak. Dan kemudian layanan perpustakaan itu ternyata di dalam sirkulasi itu ada dua, ada layanan terbuka dan layanan tertutup. Nah, terbuka itu pengguna dapat langsung mencari buku di produk perpustakaan. Jadi ketika Anda pergi ke perpustakaan, maka Anda bisa pertama Anda menghadapi opak dulu, kemudian langsung bisa menelusur koleksi yang dibutuhkan setelah menelusur dari opak. Kalau misalnya layanan tertutup, Anda pergi ke opak, kemudian buku yang Anda cari itu harus melalui bantuan perpustakaan, harus melalui bantuan pustakawannya. Itu perbedaannya. Nah, nanti di lapangan Anda lihat apakah yang digunakan atau yang digunakan ya, atau yang dilakukan oleh pustakawannya apakah di layanan terbuka atau apa. Ini Anda harus pahami terlebih dahulu ya. Kemudian Anda bisa menafsirkan bahwa misalnya Anda pergi ke perpustakaan umum, oh ternyata perpustakaan umum tersebut menggunakan layanan sistem terbuka. Atau mungkin di layanan misalnya di keliling misalnya, oh ternyata petugasnya menggunakan sistem layanan tertutup. Dan kemudian ini promosi perpustakaan selalu ya, ini harus dilakukan karena memang kalau tanpa promosi maka masyarakat tidak akan tahu ya bahwa apa-apa aja sih yang dipromosikan perpustakaan, apakah itu bentuknya kegiatan ataukah bentuknya pameran atau lomba-lomba dan sebagainya. Itu menandakan bahwa perpustakaan itu aktif ya. Kemudian selain itu minggu lalu itu sudah menyatakan bahwa tidak ada perpustakaan yang lengkap, maka harus melakukan kerjasama. Ini bisa dilakukan oleh perpustakaan yang dituangkan dalam MOU atau nota kesepahaman. Artinya bahwa ini harus setingkat ya. Artinya misalnya mengadakan kerjasama itu antar perpustakaan perguruan tinggi, antar perguruan tinggi ya. Tapi agak sulit ketika misalnya mengadakan kerjasama misalnya perpustakaan perguruan tinggi dengan sekolah, itu agak sulit karena memang levelnya agak berbeda dan otomatis kebutuhan informasinya juga akan berbeda. Dan kemudian yang dihadapi perpustakaan saat ini adalah digital natif dan digital imigran. Dan ini yang ini ya, bukan saat ini sih sebetulnya yang dihadapi persoalan seperti ini ya. Maksudnya artinya bahwa perpustakaan itu harus menghadapi keduanya. Artinya saat ini perpustakaan itu tidak hanya tidak hanya melayani masyarakat pengguna informasi yang tidak memahami digital, tetapi juga harus melayani pemustaka yang saat ini memang sudah digital natif. Gaya hidupnya udah berubah ya, otomatis kalau dulu misalnya konvensional, nah sekarang mungkin udah harus digital dan sebagainya. Nah, ini yang harus dilayankan oleh pemustaka dan sampai sekarang ini masih menjadi suatu problem ya karena terkaitkan dengan kemampuan pustakawan itu sendiri ataupun ketersediaan sarana prasarana terkait internet dan sebagainya. Dan kemudian, nah itu tadi berlanjut dari digital natif dan imigran, maka tantangan perpustakaan adalah tantangannya TIK ya, teknologi informasi komunikasi. Bagaimana perpustakaan itu tidak ditulis secara manual, tetapi harus ditulis melalui setting. Jadi ibaratnya berlomba-lomba dengan Google ya. Dan sampai katanya murid-murid apalagi ya, murid di sekolahan gitu ya, lebih senang dia cari di Google dibandingkan ke perpustakaan. Padahal di Google itu juga merupakan informasi, sebagian besar informasi sampah ya. Informasi sampah artinya ketika dia mungkin untuk mencari membuat suatu karya ilmiah kan banyak tuh ya di sekolahan juga ada lomba-lomba karya ilmiah. Nah dia mencantumkan referensinya dari blogspot dan sebagainya. Itu kan sebetulnya belum tidak bisa ya sebenarnya. Artinya tidak
tidak memenuhi syarat untuk mengikuti karya ilmiah. Seharusnya kan harus dari jurnal atau dari e-book ya. Dan kemudian buku digital ya ini sangat belum banyak yang melanggan ya atau menyediakan buku digital atau e-book karena memang berkaitan dengan dana. Dan media sosial. Nah, ini adalah bagaimana yang tadi itu mempromosikan secara media sosial apakah melalui Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Mungkin itu ya yang Ibu bisa sampaikan. Dan kemudian setelah Anda pahami ini, dan saya rasa juga Anda mulai memahami ya apa itu manfaat fungsi dan sebagainya, maka tugasnya adalah Anda buat dari layanan-layanan ini mana kira-kira yang Anda pahami, kemudian Anda diskusikan. Artinya ada bahwa misalnya ini kan ada 5 ya, ada layanan sirkulasi, layanan membaca, layanan referensi, kemudian penulisan informasi, kemudian bimbingan perpustakaan. Nah, yang mana kira-kira jenis layanan yang Anda pahami, kemudian Anda tuliskan. Artinya Anda bisa melalui by word menulis lebih lanjut, misalnya layanan sirkulasi menurut siapa-siapa itu Anda kemukakan ya. Kemudian atau by mouth. Artinya by mouth adalah Anda bisa mengirim melalui video maksimal 3 menit. Nah, ini bisa dilakukan kelompok ya, satu kelompok itu 4 orang, maksimal 4 orang. Misalnya Anda memilih, saya memilih misalnya layanan sirkulasi aja, maka kalau misalnya by mouth ya, artinya melalui video, maka seakan-akan Anda melakukan suatu sirkulasi gitu. Pertama tentu saja Anda harus kemukakan dulu apa itu sirkulasi ya. Sirkulasi kan ada 2 tuh, ada terbuka dan tertutup. Nah, Anda jabarkan dulu pengertian, kemudian tentu saja harus pengertian itu harus bersumber dari siapa gitu ya. Misalnya dari Lisda atau dari mana gitu. Bukunya juga harus jelas. Kalau dari buku, kalau misalnya dari jurnal maka harus menyebutkan jurnal tahun berapa dan bulan berapa dan oleh siapa. Nah, kemudian bisa misalnya mempraktekkan sirkulasi seperti apa. Yang Anda pahami saja. Nah, kemudian Anda masukkan ke dalam satu bentuk video, kemudian videonya bisa dikirim ke Google Classroom. Atau misalnya saya pengen by word aja, oke, no problem. Anda bisa by word berarti yang melalui tulisan. Itu juga kalau misalnya by tulisan bisa aja dilakukan per kelompok. Intinya adalah tugas ini dilakukan per kelompok maksimal 4 orang. Kalau misalnya ujung-ujung ada yang 3 orang, oke aja ya, misalnya 4 atau 3. Dan semuanya tugasnya itu dikirim ke Google Classroom. Dan Ibu akan tutup tugas itu jam 12 malam hari Kamis. Jadi tugas ini tidak berlarut-larut, tapi Ibu tutup nanti tugas ini ditutup atau diselesaikan harus sebelum jam 12 malam per hari Kamis. Mungkin itu ketika misalnya Anda kurang paham, Anda bisa Anda bisa menghubungi Ibu melalui protokol kelasnya, PJ-nya ya. Mungkin ada yang kira-kira yang kurang paham. Mungkin itu, selamat bekerja melakukan tugas. Terima kasih, semoga Anda sehat selalu. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.